Oke teman-teman, selamat datang di ruang Happy Mo ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan bahagia. Oke, di video kali ini aku pengen berbagi insight buat teman-teman semua dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton ya. Di video ini aku pengen berbagi insight buat teman-teman semua yang masih mudah untuk terbawa ya dengan kata-kata orang ya. Yang terbawanya itu bisa emosinya yang terbawa ya, atau ya hal-hal yang kemudian teman-teman seolah-olah nggak punya pendirian, apa yang dikatakan orang semuanya harus diturutin, kan nggak harus seperti itu juga gitu kan ya. Nah, bagaimana kemudian di dalam hidup ini pada hakikatnya Allah itu memberiin semua apa yang sudah kita perlukan. Kalau kita nggak perlukan ya Allah nggak menciptakan itu, ataupun hal-hal lain ataupun makhluk lain yang selain manusia maksudnya ya, yang memang Allah hadirkan. Pokoknya apapun yang kemudian Allah ciptakan di bumi ini, Allah tidak pernah membuat itu sia-sia, pasti ada gunanya. Dan kita dihadirkan di bumi ini adalah satu makhluk yang cukup istimewa, yang menjadi pilihannya di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka keistimewaan itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Emang kita itu benar-benar istimewa gitu. Kalau nggak istimewa, bagaimana kemudian ya pertemuan sel ovum dengan telur itu, sperma dengan sel telur ya, itu tidak akan pernah terjadi. Dan kita hadir saat ini masih dalam kondisi berlimpah ruah ya, dalam menghidup udara tanpa ada satupun yang harus ribet untuk kita hirup gitu loh. Hanya satu contoh kecil saja sih maksudnya ya, bagaimana keberlimpahan udara itu tanpa kita harus repot-repot beli oksigen ya, ataupun harus pasang seperangkat alat, kita udah cukup luar biasa. Satu aja kita bisa menikmati itu dan mensyukuri itu, ya hidup kita akan merasa benar-benar istimewa tanpa harus ribet-ribet ya. Benar-benar ngerasain kebahagiaan tanpa harus ribet-ribet mencari kebahagiaan di luar diri kita. Nah, maksud saya adalah di perbincangan, bukan perbincangan ya. Maksud saya kepengen banget ngomongin bagaimana kemudian kita bisa berfokus sama diri ya. Diri yang udah luar biasa ini, yang nemenin diri kita sendiri ya sejauh ini, itu cukup keren banget gitu. Kalau kita mau fokus kembali, selalu menengok hadir ya di dalam diri kita, dia akan selalu juga merasa diperhatikan. Nah, ada dua hal yang sering kita lupakan ya, tanpa sadar itu kita selalu ada di kondisi yang mana nanti teman-teman bisa milih. Tadi udah saya katakan, hadirnya kita di dunia ini itu cukup luar biasa, sudah Allah fasilitasi dengan apapun yang kemudian menjadi kebutuhan kita. Nah, posisinya adalah bagaimana fasilitas-fasilitas itu ya, terkadang kita ngeresponnya menjadi sesuatu yang kita merasa kurang gitu, ataupun kita merasa kayak berantem terus sama kehidupan itu dengan yang sudah Allah hadirkan. Dan itu semua terjadi di luar diri kita loh, bukan ke kita. Berarti yang bermasalah ke siapa? Yang perlu kita salahin ke siapa? Ya ke diri kita. Karena persoalan itu adalah persoalan bagaimana ketika kita merespon di luar diri kita. Dan kita itu punya satu tool yang kemudian Allah kasihkan kepada kita untuk kita bisa mengendalikan ya yang ada di dalam diri kita. Tapi ingat, kita tidak bisa mengendalikan yang ada di luar diri kita. Maka ini yang perlu disyukuri, apa itu pikiran kita. Kalau pikiran kita itu bisa kita kendalikan dengan merespon apapun yang datangnya di luar diri kita, yang entah itu sering kita katakan sebagai musibah, bala, bencana, ujian, cobaan, penderitaan ya, kebencian ya, dan lain sebagainya, itu semua kan respon kita. Dan semua itu adalah pilihan. Ketika kita merespon sesuatu di luar diri kita, yang di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan karena itu adalah pemberian semesta, maka kita akan berantem terus. Akhirnya apa? Kita menjadi korban. Nah, Allah kasih kita di bumi ini, Allah hadirkan kita di bumi ini bukan untuk merasakan menjadi korban ya, korban dari apapun yang kemudian Tuhan berikan kepada kita, bukan. Tapi kita
dihadirkan Allah di bumi ini untuk menjadi para pemain. Pemain apa? Pemain untuk menikmati semua fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka mindset kita ya yang perlu selalu diperbaharui, yang selalu butuh untuk diinstal ulang ya. Bagaimana kemudian kita mampu merespon di luar diri kita yang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan ketika mungkin orang marahin kita, orang benci kepada kita, itu bukan ranah kita. Ya biarkan saja. Kita punya kendali di dalam diri kita itu yang bernama pikiran ya. Yang di luar nanti, yang di dalam nanti juga akan berpengaruh pada perasaan kita. Yang kemudian perasaan itu akan memunculkan sebuah ucapan-ucapan ataupun respon seperti apa di dalam diri kita, ya seperangkat alat yang ada di dalam tubuh kita ini yang kita mainkan gitu. Kalau kita memainkannya cantik, cakep, bagus ya, maka yang ada di luar diri kita pun akan bagus juga. Karena persoalan apapun itu semua tergantung dari cara berpikir kita, cara merespon kita. Enggak lebih dari itu. Orang kita loh, kadang ya, mohon maaf, ada orang-orang yang persoalannya sepele, tapi bisa luar biasa, menjadi besar dan sebagainya. Yang mudah bahkan bisa menjadi susah. Nah itu karakter-karakter yang apa ya, yang ketika kita tidak mampu untuk menjadi satu kendali ya, atas pikiran kita sendiri. Oke, begitu ya kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan teman-teman bisa paham. Jika ada yang kurang mungkin bisa dipahami, bisa komen, nanti saya buatkan penjelasan di versi yang lain. Oke, terima kasih.